Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian, salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian di pagi hari ini. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3-4. Demikian firman tertulis. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Saudara, melalui teks yang kita baca pada hari ini, kita sedang menemukan sosok Elia, seorang nabi besar perjanjian lama yang sedang berada dalam kondisi gawat dan genting. Elia diancam oleh Izebel, dan karena itu ia melarikan diri ke daerah Berseba yang berada di luar wilayah kekuasaan Raja Ahab. Saudara, pertanyaan kita, apakah di tempat persembunyian itu Elia merasa aman? Dan ternyata tidak. Memang secara fisik Elia aman dari ancaman pasukan Ahab untuk sementara. Namun saat menyendiri itulah ia merenungkan tentang jati dirinya, tugas yang sedang diembannya, serta dampak atau buah dari pekerjaannya. Di tempat itulah Elia mengalami frustasi, putus asa, dan hidup terasa hampa tanpa makna. Lalu ia berujar dalam keputusasaan itu sebagaimana ditulis di ayatnya yang keempat. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih dari nenek moyangku. Ada sebuah ironi. Semula Elia menghindari diri dari ancaman kematian, namun kini ia minta mati. Ini memperlihatkan betapa beratnya pergumulan Elia dalam menanggung tugas kenabiannya. Saudara, dalam nas ini kita jadi tahu bahwa nabi besar sekaliber Elia dapat saja mengalami keputusasaan. Ini barangkali terjadi sebagai akumulasi sederet peristiwa menakjubkan yang baru saja dilewatinya. Seperti ia membangkitkan anak janda di Sarfat dari kematian. Ia mengalahkan 450 Nabi Baal dalam pertempuran untuk menegakkan nama Tuhan. Dan turunnya hujan tepat seperti yang dia nubuatkan. Ternyata itu semua tidak berbuahkan seperti yang ia harapkan. Bangsa itu tetap tidak bertobat. Bangsa itu tetap menyembah Baal dan malah berusaha membinasakan Elia. Jadi Elia melihat semuanya itu tampak sia-sia dan tidak lebih hanya sekedar melelahkan. Saudara, cerita selanjutnya menjelaskan bahwa dalam keadaan depresi dan putus asa, Elia menjadi tertidur. Kemudian seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Elia yang putus asa melarikan diri dari tugasnya itu ingin mengakhiri hidupnya, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan sangat memahami kekecewaannya, dan dia berkata, "Bangun." Kata bangun yang diucapkan oleh malaikat adalah sebuah panggilan untuk mengubah cara pandang Elia. Elia harus beranjak dari sikap meratapi diri sendiri atau mengasihani diri sendiri. Ini hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Hati yang berfokus pada diri sendiri merupakan lahan subur bagi berkembangnya virus depresi dan putus asa. Lalu malaikat itu meminta Elia untuk makan.
Malaikat itu mengatakan makanan telah tersedia. Kini tinggal kemauan Elia mengangkat tangan dan menyuapkan makanan ke mulutnya. Saudara, apa yang kita lihat dari situasi Elia adalah keputusasaan yang menimpanya. Keputusasaan bisa saja juga singgah dalam hidup kita. Namun dikala itu juga kita harus meyakini Allah tidak pernah meninggalkan. Mungkin saat berada dalam titik rendah hidup yang kita alami, kita tidak menjumpai malaikat seperti Elia. Namun, percayalah, ada malaikat-malaikat Allah yang tak bersayap berkemah di sekitar kita. Mereka bisa berwujud dalam bentuk pasangan hidup kita, anak kita, tetangga, teman-teman gereja, bawahan atau atasan di kantor, asisten rumah tangga, dan orang-orang yang mungkin selama ini kita abaikan. Tuhan bisa dan sangat mungkin memakai mereka sebagai malaikat yang berjumpa dengan kita. Kehadiran mereka sengaja Tuhan tempatkan agar kita bangun dan makan, bangkit dari keterpurukan, dan memberikan kekuatan menghadapi depresi dan keputusasaan. Saudara, masalahnya saat ini, apakah kita merespon pertolongan dari Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita peka bahwa kehadiran mereka adalah mewakili kehadiran Tuhan dan pertolongannya di setiap detik dalam hidup kita? Yang jelas, firman Allah pagi ini menegaskan bahwa Allah mampu menolong orang-orang percaya dan memampukan orang-orang percaya bertahan dalam berbagai kondisi dan tekanan. Oleh karena itu, kita perlu bangkit dari keterpurukan. Kita tidak hanya sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Allah memahami keterbatasan kita, Allah memahami kekecewaan kita, dan Ia bersama kita mengajak kita untuk bangkit dan bukan terpuruk. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Allah selalu bersama dengan kami, bahkan ketika kami mengalami putus asa, ketika kami mengalami kecewa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang selalu ada bersama dengan kami melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk peka bahwa ada Tuhan yang menyertai lewat kehadiran mereka, dan mampukan kami untuk bersyukur bukan justru bersungut-sungut, sehingga kami mampu keluar dari segala rasa kecewa yang ada dan tidak menambat hidup kami dalam keterpurukan. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah. Biarlah pagi hari ini kami menjadi orang-orang percaya yang siap menghadapi tantangan hidup dengan pertolongan Tuhan dan dengan kepercayaan bahwa Allah bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.